Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan Zoom untuk mempresentasikan proyek akhir dari kelas dasar pemrograman. Selanjutnya, salawat beriring salam, sama-sama kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 12, saya sendiri Dimas Akbar Tama dengan NIM J0403221120 sebagai moderator. Selanjutnya ada Muhammad Ilham Nur Fajri dengan NIM J04032211221015. Selanjutnya ada Muhammad Filha Al-Fatih dengan NIM J0403221151. Dan yang terakhir ada Cahya Rudian Syah dengan NIM J0403221129. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah dasar pemrograman, di mana pada proyek akhir ini kami membuat sebuah aplikasi reservasi ruangan kelas. Pada aplikasi, pengguna dapat menambahkan data, membaca data, update data, dan menghapus data. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan yang pertama, yaitu untuk memudahkan dosen atau mahasiswa dalam pembukingan ruangan kelas, sehingga dapat mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua, mencatat data ruangan mana saja yang sudah di-booking lengkap dengan jam, tanggal, bulan, dan tahun. Dan selanjutnya, data yang ditampilkan dalam program ini adalah yang pertama ada nama, yang kedua NIM, yang ketiga nomor HP, yang keempat ada ruangan, yang kelima ada jam, yang keenam tanggal, dan yang ketujuh ada tahun. Nah, langsung saja kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama, kita masuk dalam bagian create yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham Nur Fajri. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Dimas atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian create dari program database reservasi ruangan kelas kami. Boleh selanjutnya. Oke, saat kita memilih opsi nomor 2, akan ada tampilan silahkan tambah data reservasi. Pertama, kita akan disuruh memasukkan nama. Di sini contoh nama adalah Cahyakun. Yang kedua, kita akan memasukkan NIM. Yang ketiga, kita akan memasukkan nomor HP aktif. Yang keempat, kita akan memasukkan ruangan yang ingin di-booking. Yang kelima, kita akan memasukkan waktu booking, misalnya 7 AM sampai 1 PM. Yang keenam, kita memasukkan tanggal. Dan yang terakhir, kita memasukkan tahun. Selanjutnya. Oke, di sini ada codingan dari bagian create. Yang pertama ada dev create, dalam kurung nama, NIM, nomor HP, ruangan, jam, tanggal, tahun. Maksudnya adalah kita di sini membuat fungsi create dengan parameter nama, NIM, nomor HP, ruangan, jam, tanggal, dan tahun. Selanjutnya ada data kursiku PK sama dengan random string 8. Di sini maksudnya adalah data PK dengan string random sebanyak 8. Maksudnya adalah ini untuk ID reservasi. Selanjutnya ada data date at sama dengan time strf time
time.gameTime. Maksudnya adalah ini data saat membooking ruangan. Misalnya adalah data nama sama dengan nama plus database.template dalam kurung nama len nama. Di sini codingan untuk menambahkan nama ditambah template dari file database. Selanjutnya adalah data name, di sini untuk menambahkan name. Selanjutnya ada data nomor HP, di sini untuk menambahkan nomor HP. Selanjutnya ada data ruangan, ini untuk menambahkan ruangan. Selanjutnya ada data jam, di sini untuk menambahkan jam. Selanjutnya ada data tanggal, untuk menambahkan tanggal. Dan yang terakhir ada data tahun, untuk menambahkan tahun. Semua data tersebut dimasukkan ke dalam variabel data_str dengan urutan data pk, data add, date add, data nama, data name, data nomor HP, data ruangan, data jam, data tanggal, dan data tahun. Selanjutnya, with open database.dbname encoding sama dengan UTF strip 8 as file. Ini maksudnya adalah membuka file database.name dengan append sebagai file.write data str. Selain itu, jika gagal, print string data gagal ditambahkan. Baik, terima kasih kepada Ilham Nur Fajri. Selanjutnya kita masuk kepada read dan update yang akan dijelaskan oleh Muhammad Filah Al-Fatih. Kepada Filah, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Dimas. Di sini saya akan menjelaskan fungsi read, yaitu membaca data, dan update, yaitu untuk mengupdate data. Yang pertama saya akan menjelaskan fungsi read. Read di sini terdapat dalam opsi pertama. Jadi jika seseorang ingin mengakses fungsi tersebut, yaitu untuk membaca data, maka pengguna bisa mengetik 1 pada terminal. Nah, jika pengguna mengetik 1 pada terminal, maka inilah yang akan ditampilkan di terminal. Program akan menampilkan data yang sudah dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Misalnya di sini program akan menampilkan data berupa nomor, nama, NIM, nomor HP, ruangan, jam, tanggal, dan tahun. Selanjutnya. Dan ini adalah codingan dari operasi fungsi baca data. Yang pertama, def read dengan parameter keyword argumen. Di sini berarti kita membuat sebuah fungsi baru yang bernama read dengan parameter keyword argumen. Lalu selanjutnya adalah open database dbname dalam tanda petik R, yaitu artinya kita membuka file yang ada di database.dbname, lalu parameter R itu berfungsi untuk read, yaitu untuk membaca. Nah, jika sudah membuka file tersebut dan membacanya, lalu di bawahnya itu adalah kita membuat variabel baru bernama content, di mana nilai dari variabel content adalah file.readline, yang artinya kita membaca file secara per baris. Selanjutnya ada variabel bernama jumlah RSVP yang nilainya itu len dalam kurung konten. Artinya variabel jumlah RSVP ini bernilai panjang dari konten. Selanjutnya di bawahnya itu ada conditional, di mana kami menggunakan if jika indeks di keyword argumen terpenuhi, maka lakukan hal ini. Indeks RSVP sama dengan keyword argumen dengan
dengan indeksnya itu adalah string dari indeks dikurang 1. Lalu di bawahnya ada juga pengkondisional lagi. Jika indeks RSVP kurang dari 0 atau indeks RSVP lebih dari jumlah RSVP, yang artinya jika salah satu di antara kedua itu bernilai benar, maka akan dijalankan return false. Namun jika tidak, maka program akan return konten dengan indeks RSVP. Lalu yang di bawah adalah except, yaitu ketika program gagal dalam membaca data, maka program akan mencetak membaca database error ke dalam terminal. Lalu program akan mereturn false. Oke, selanjutnya. Nah, lalu kita masuk ke dalam fungsi update. Dalam program ini, pengguna, yaitu mahasiswa atau dosen, bisa mengakses fungsi update data dengan memasukkan opsi 3 ke dalam terminal. Nah, jika pengguna sudah memasukkan angka 3 ke dalam terminal, maka di sana pengguna dapat mengupdate data sesuai keinginannya. Lalu di sini ada coding terkait fungsi update. Yang pertama, def update, yaitu kita membuat sebuah fungsi baru bernama update dengan parameter. Yang pertama ada nomor RSVP, lalu ada PK, lalu yang kedua date, lalu ada tahun, ada tanggal, jam, ruangan, nomor HP, NIM, dan nama. Baris berikutnya yaitu kita membuat sebuah variabel bernama data, di mana isinya adalah database template.copy. Artinya adalah kita mengcopy sebuah template dari file database.py. Selanjutnya di bawah ada data PK sama dengan PK, yaitu kita memasukkan sebuah nilai PK yang sudah di-generate oleh program berupa 8 angka string secara random. Lalu ada juga date, di mana itu adalah data yang dimana lalu ada date yang berisikan kapan pengguna mengisikan data tersebut. Kedua data ini, yaitu PK dan date, tidak bisa diupdate. Jadi yang bisa diupdate adalah data nama, NIM, nomor HP, ruangan, jam, tanggal, maupun tahun. Lalu di bawah kita membuat sebuah variabel baru bernama data str, di mana pada variabel ini kita akan memasukkan nilai dari data yang sudah kita input berupa data PK hingga data tahun. Nah, di bawah kita membuat sebuah variabel baru bernama panjang data, di mana nilainya adalah len data str, yaitu panjang karakter dari data str. Bisa juga berupa banyaknya item dari sebuah data str jika variabel data str adalah sebuah list. Di bawahnya kita akan membuka file bernama database.dbname, lalu ada R+. R+ ini adalah sebuah parameter untuk membaca data sekaligus menambahkan data dengan encoding UTF-8. Nah, di bawahnya ketika filenya sudah terbuka, kita akan melakukan file.seek dulu, yaitu untuk memindahkan kursor ke bagian mana data yang akan kita update. Di sini parameternya adalah panjang data dikali nomor RSVP dikurang 1.
Lalu yang di bawahnya itu ada file write.data.str. Program akan menulis ke dalam file database.dbname dengan nilai yang ada di data str. Selanjutnya, file akan menuliskan string kosong berupa spasi ke data str. Nah, jika proses ini gagal, maka program akan mencetak error dalam update data. Baik, terima kasih kepada Vila Al-Fatih. Selanjutnya kita akan masuk kepada delete yang akan dijelaskan oleh Cahya Rudiansah. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Iya, terima kasih untuk Dimas. Sini saya akan menjelaskan tentang delete. Yang pertama ini adalah tampilannya juga ya. Tampilan dari programnya itu sendiri. Kalau begitu selanjutnya, sini adalah data yang misalnya ingin dihapus itu data yang mana. Milih nomor RSVP yang akan dihapus, misalnya nomor 1. Dan di sini adalah codingannya. Ini adalah def delete data RSVP, yaitu fungsi untuk nge-delete dari data RSVP itu. Makanya try with open dengan membuka nama database-nya dengan R sebagai file, counter 0. Kalau misalnya ada 0, berarti benar. While true, content sama dengan file.readline, isinya. If len, kalau panjang kontennya 0, break selesai. Elif counter data RSV -1, maka lanjutkan. Else, lain, with open data temp.txt, membuka filenya, file datanya itu, file txt atau database-nya, append encoding UTF-8 as temp file, tempel write content, counter plus -1. Nah, except berarti print kecuali maksudnya except ini kalau misalnya ini yang udah atau tidak bisa, berarti kita keluarkan ini database error. Nah, di bawahnya ini OS replace database.txt database.dbname. Maksudnya kalau udah selesai ini bakal di replace atau dihilangkan. Ya. Mungkin cukup segitu saja dari saya, Saudara Dimas. Maaf, Saudara Dimas, mic-nya masih di mute. Gue udah ngomong banyak banget. Udah gini. Aduh. Dari thank you, oke? Nah ya, oke, siap. Terima kasih kepada Cahya Rudiansyah. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menjelaskan dengan sangat baik dan jelas sekali. Selanjutnya, kita memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi demo. Yaitu kelompok kami akan mendemokan bagaimana program kami akan berjalan. Oke, baik, di sini saya akan share screen. Oke, jadi yang pertama itu adalah fungsi create yang akan dijelaskan oleh Ilham. Kepada Ilham, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi pertama kita akan melakukan create atau membooking ruangan. Pertama kita masukkan opsi 2 untuk masuk ke create.
Oke, selanjutnya silakan tambah data reservasi. Yang pertama, masukkan nama, misalkan namanya Arya. Selanjutnya, masukkan NIM J04 XXXX, misalkan. Saya nomor HP aktif 08 XXXX. Saja ruangan yang ingin di booking. Misalkan kita pakai CB COM 5. Selanjutnya kita memasukkan waktu untuk membooking ruangan. Di sini ada misalkan waktunya 7 AM sampai 1 PM. Di sini kita masukkan 2 PM sampai 6 PM. Selanjutnya kita memasukkan tanggal, misalkan 26 November. Di sini kita masukkan 26 November. Selanjutnya masukkan tahun. Kita masukkan tahun 2022. Oke, berikutnya ada tampilan jika data kita sudah tercreate. Ini adalah data baru kita. Apakah selesai? Jika selesai tekan Y, dan jika ingin menambahkan jika belum selesai kita masukkan N. Jika kita masukkan N, kita akan kembali ke menu awal. Kita coba lagi untuk masuk ke menu create atau booking ruangan. Kita masukkan nama kembali. Sekarang kita masukkan nama Hasan. Masukkan NIM. Kita masukkan J04 XXXX. Nomor HP aktif, kita masukkan 085 XXXX. Ruangan yang ingin di booking, kali ini kita akan memasukkan CBPRG. Kita masukkan waktu booking, kali ini kita akan masukkan 6 AM sampai 10 AM. Kita masukkan tanggal untuk booking ruangan, kita masukkan tanggal 30 November. Selanjutnya kita masukkan tahun, misalkan kita masukkan tahun 2020. Nah, di sini akan terlihat jika kita sudah meng-create atau membooking ruangan, akan muncul tampilan di sini kita sudah membooking ruangan dengan 2 nama. Baik, jika ingin keluar dari program kita masukkan Y, jika ingin melanjutkan kita masukkan N. Sekarang kita masukkan N. Selanjutnya masuk ke menu read. Oke, baik. Di sini menu read akan saya demokan. Dalam program ini untuk menjalankan fungsi dari read atau untuk mengecek data reservasi ruangan adalah dengan memasukkan opsi 1 pada terminal. Jika sudah dimasukkan data berupa 1, maka program akan menampilkan tampilan dari data-data yang sudah dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Di sini ada 2 data yang sudah dimasukkan pengguna sebelumnya berupa nomor yang secara otomatis akan menambah terus. Dalam fungsi ini kami melakukan proses increment, yaitu setiap kali data baru ditambah maka nomor akan ditambah dengan nilai 1. Lalu di sini juga ada nama yang isinya berupa string dari nama. Lalu ada NIM yang berisinya string dari NIM yang berupa hasil inputan dari pengguna. Lalu ada nomor HP, ruangan, jam, dan tanggal. Dan semuanya dalam program ini bertipe data string. Dan yang terakhir ada tahun. Dan di tahun ini
kami menginputkan integer, lalu kami konversi menjadi string. Nah, jika sudah selesai, kita bisa mengetik huruf Y, atau jika belum selesai atau ingin melakukan hal lain, kita bisa mengetik huruf N. Kita coba di sini untuk mengetik huruf N, maka kita akan diarahkan ke menu tampilan awal. Jika tadi kita sudah melakukan create data untuk membuat data booking ruangan, dan juga kita sudah melakukan read untuk mengecek data reservasi ruangan, maka selanjutnya kita akan mengupdate data pada data reservasi ruangan yang telah ada. Di sini untuk melakukan update data, kita hanya perlu menuliskan 3 pada terminal, dan jika sudah, kita akan diperlihatkan data yang sudah dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Dan di sini ada perintah pilih indeks yang akan diupdate. Misalkan dalam kasus ini kita akan mengupdate data pertama, yaitu data reservasi ruangan yang di-booking oleh Arya. Maka kita pilih nomor 1. Jika sudah dipilih, maka program akan menampilkan data apa saja yang ada pada indeks pertama. Yang pertama itu ada nama, NIM, nomor HP, dan seterusnya hingga tahun. Lalu berikutnya ada perintah pilih data. Di sini program meminta kita untuk memasukkan data apa yang ingin kita ubah. Jika kita memilih data 1, maka program akan mengupdate data untuk nomor 1. Dan jika kita memilih data nomor 3, maka program akan mengupdate data nomor 3. Dalam kasus ini kita akan mengupdate NIM dari mahasiswa tersebut. Maka kita pilih opsi 2. Nah, di sini program akan meminta input berupa NIM baru. Maka kita masukkan dari yang NIM sebelumnya J040, maka kita rubah menjadi J030, dan seterusnya. Nah, ketika sudah dimasukkan NIM barunya, maka dapat dilihat di sini bahwa NIM tersebut sudah terupdate. Nah, jika kita sudah selesai mengupdate, maka klik Y. Nah, jika sudah selesai, di sini program akan menanyakan kembali apakah program yang dijalankan akan selesai atau tidak. Maka kita pilih Y karena kita ingin melihat data yang sudah kita update tadi. Di sini kita pilih 1 untuk read. Nah, maka terlihat di sini bahwa data NIM yang sebelumnya J040 setelah diupdate menjadi J030. Selanjutnya kita akan coba lagi untuk mengupdate data nama dari nomor reservasi 1. Kita masukkan opsi 3 untuk mengupdate data reservasi. Lalu kita masukkan indeks yang akan diupdate. Di sini kita akan mengubah nama. Jadi kita memilih data 1. Di sini program akan meminta input berupa nama baru. Jika kita masukkan nama yang baru adalah Dimas. Di sini program akan menampilkan hasil yang sudah kita update berupa data baru. Jika kita sudah selesai mengupdate, maka kita bisa klik yes. Jika kita ingin mengecek data yang sudah kita update, maka kita bisa memilih opsi N, yaitu 0. Nah, di sini kita bisa melihat update lagi dengan membaca datanya. Maka di sini datanya sudah terubah, yang sebelumnya Arya menjadi Dimas. Sekian untuk demo create, read, dan update. Selanjutnya adalah demo dari function delete. Terima kasih. Iya.
Untuk function delete akan didemokan oleh saya. Pertama-tama kita masukkan opsi 4. Iya, langsung kita ini untuk pilih nomor RSFV yang akan dihapus. Antara pilih nomor 1 atau 2, kita coba pilih nomor 1 dulu. Apakah Anda yakin ini untuk verifikasi lagi apa Anda memang salah untuk menghapus datanya, nomornya gitu. Jadi bisa dicek dulu nama NIM-nya. Boleh, kalau jika apakah Anda yakin ya, maka maka akan dihapus. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke pilih nomor RSVP yang akan dihapus. Maka di sini akan kita pilih ya dulu, yang Y dulu. Ya. Nah, apakah selesai atau ingin bisa dihapus lagi, kita bisa pilih N atau no. Jika udah selesai dihapus, kita pilih Y. Coba kita Y dulu. Y. Coba kita cek lagi, read lagi. Nah, datanya ini udah langsung tinggal 1 ya. Kalau begitu kita balik lagi, Y lagi. Ya, kalau begitu kita akan melakukan delete kembali. Coba pilih nomor 4 lagi. Nah, di sini kita akan untuk mencoba dulu untuk mendelete nomor 1 lagi. Pilih nomor 1. Nah, kan di sini adalah verifikasi antara yes or no. Coba kita pilih no sekarang. Nah, akan kembali lagi untuk pilih nomor RSV yang akan dihapus. Coba kita kasih nomor yang salah dulu. Misalnya nomor 3, coba. Nah, sini nomor tidak valid atau silakan masuk lagi. Berarti itu memang tidak bisa karena data di sininya tidak ada di dalam data nomor tabelnya itu. Kalau itu balik lagi ke halaman utama. Iya. Ya, mungkin bisa kembali lagi ke Dimas untuk penutupan. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah mendemokan program kita dengan sangat baik sekali. Jadi dengan berakhirnya sesi kedua tadi atau sesi pendemoan, jadi presentasi kami juga berakhir di sini. Semoga proyek akhir kami ini dapat bermanfaat dan digunakan oleh banyak orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, saya sebagai moderator mewakili teman-teman dari kelompok 12, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.